pihak berwenang untuk menentukan itu semua insyaallah. Simkuring di pasian tugas kanggo ngadugikeun tadabbur Quran surat Asy-Syura dan Jumu'ah. Tentu simkuring melarian referensi ya, bahwa Quran Asy-Syura itu yang berarti musyawarah ada di Quran surat ke-42 ya, dan tergolong surat Makkiyah ternyata. Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah ya, sebelum hijrah. Atau juga ada mengatakan yang diturunkan di Mekah ya. Kemudian kenapa disebut surat Asy-Syura? Ada Asy-Syu'ara, ada Asy-Syura ya, maksudnya ya. Ini mah Asy-Syura. Karena Quran ini surat ini terdiri dari 50 ayat. Di ayat ke-38-nya ada kata-kata syura bainahum. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Simkuring yakin ada beberapa tujuan yang sangat mulia dengan tadabbur ini ya. Yang pertama kita tentu mengetahui surat Asy-Syura sendiri ya seperti apa. Dan yang kedua tentu bisa mentadaburinya kemudian bisa mengamalkannya. Karena sejatinya baca Quran itulah tadabbur. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak target mengejar baca Quran silahkan. Tapi harus ada di antara ayat-ayat itu yang ditadaburi. Sebab kalau hanya meluncur begitu saja kita hanya dapat pahala baca Quran. Tapi sejatinya baca Quran adalah tadabbur. Begitu. Ya. Jadi silakan per hari 2 juz. Ada 1 atau 2 ayat di antara 2 hari itu yang dipelajari, dilihat, dipelajari begitu. Ya bahkan dibaca kalau bisa terjemahnya, tafsirnya. Begitu. Bahkan mohon maaf, saya mulai terbiasa dengan membaca Quran didampingi oleh salah seorang syekh di sini. Allahu Akbar loba salah nak keneh gitu. Ya, nun tasjidna, mim tasjidna, mad jaid munfasilna, mad wajib mutasilna. Ya Allah gitunya masih jauh dari standar. Terbukti apa ketika dibaca itu tinggalin deh gitu. Oh, berarti masih banyak yang belum. Entah kalau umahat menstandarnya ke suara ahwat ada nggak gitu ya. Tapi sementara ini para syekh semua laki-laki gitu kan. Tapi kalau ada silahkan cari laki-laki perempuan yang kemudian bisa jadi standar. Ya kalau laki-laki banyak ya insya Allah untuk jadi standar bacaan. Nah itu cara baca yang tartil itu begitu. Ya, jangan-jangan orang baca tong wakat cek nu gigireuna ge eta tah mimna kurang panjang. Lafaz Allah ketika berhenti itu mad arid li sukun kan. Tapi kadang-kadang kita Allah geus we. Anak nu dua teu nanaon sih lamun duana terpenuhi. Tapi kalau kurang juga harus disempurnakan. Begitu. Quran surat Asy-Syura ayat ke-38 sekali lagi mengisyaratkan walladzina istajabu lirabbihim. Allahu akbar. Dan orang-orang yang mematuhi atau memenuhi seruan Rabbnya. Ini yang pertama. Tentu turun buat Rasulullah dan para sahabat, tapi buat kita sekalian. Ya. Apakah kita sudah menyiapkan dalam renung hati kita seluruh ayat yang di Quran itu kita imani, kita patuhi? Hati-hati, 1 ayat saja kita merasa tidak suka, 1 ayat saja merasa ayat eta bimun tersep teh. Hati-hati, kita kafir yang hak. Siapkan. Ya, terutama yang sensitif para ibu. Ini mohon maaf ya harus disampaikan. Sebab harus ada ruang di ibu seluruh ayat diterima dengan mutlak. Ya, ayat tentang waris, ayat tentang pernikahan, ayat tentang saksi. Ini yang sensitif di para ibu. Kenapa saksi harus 2 untuk laki-laki untuk perempuan? Laki-laki hiji tentang saksi. Tentang waris, kenapa perempuan setengah, laki-laki 1? Dan tentang pernikahan, kenapa laki-laki boleh nikah sampai 4 sementara perempuan tidak? Ini yang sensitif, yang kadang-kadang mohon maaf
satu saat diujikan, ummahat merasa berat dengan ayat itu, hati-hati. Akidah kita masih harus diperbaiki. Ya, begitu. Jadi sekali lagi orang-orang yang mematuhi atau menerima seruan Rabbnya, Al-Quranul Karim. Kemudian apa? Wa aqamus salah, dan dia menegakkan salat. Kemudian wa amruhu syura bainahum, harus ada istilah syura di antara mereka. Baru kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan di antara harta atau rezeki yang diberikan kepada Allah mereka infakkan. Ini juga tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Ustadz Adin tentang kewajiban kita. Tong waka menyebut uluh berat ulah, pasti bakal berat ya. Yang penting berusaha dulu, sekian itu terpenuhi atau tidak. Kalau sudah ikhtiarnya optimal, silakan ya, insya Allah. Baik, kita akan mencoba mulai. Quran surat Asy-Syurah-nya boleh dibuka ayat 52-nya. Di sini sudah gak ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sadaqallahul adzim. Terjemahnya, demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh. Ruh di sini bermakna Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran cahaya yang dengannya kami memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Sekali lagi kita akan tadaburi. Sekarang kita baca dulu aja. Yang kedua, boleh dibuka surat Al-Jumu'ah. Ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Logat Bayati ya. Bayati Muratal. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul adzim. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Baik, ibu sekalian, bapak sekalian, kita mulai dengan pembukaan ya, Quran surat Asy-Syura-nya. Allahu Akbar. Ini adalah seruan buat kita sekalian bahwa kita yang ada di kelompok atau jamaah ini bukan kumpulan sosialita atau sosial, bukan semata kumpulan manusia yang memang membutuhkan berkumpul selain kita sebagai umat yang fardian, individual, tapi kita berkumpul. Tapi bukan sekedar kumpul, bukan pula sekedar ada di partai politik tertentu, bukan pula sebuah organisasi temporer.
kadang-kadang yang berorientasi untuk meraih tujuan-tujuan pragmatis tertentu. Tujuan pragmatis, tujuan sementara, tujuan yang ketika kita butuh kita kejar, dan kalau tidak kita tinggalkan. Tidak. Namun kita adalah roh baru yang mengalir di hati umat ini, maka ia pun akan menghidupkannya dengan Quran. Ibu dan bapak sekalian, saya menggarisbawahi kata roh baru. Ya. Roh yang lama memang ada, tetap hidup. Tetapi dengan roh baru muncul semangat baru. Muncul keinginan untuk lebih hebat, muncul keinginan untuk lebih dari sekedar yang ada. Bukan hanya sekedar tadi katakan bahwa kita ingin mendapatkan afdalul a'mal indallah. Kalau sekedar beramal, wa qul i'malu, silakan saja beramal. Tetapi ayat afdalul a'mal, ada amal yang paling Allah cintai. Apa itu? Adwamuha. Yang paling Allah cintai adalah istiqomah. Tolong dicatat. Istiqomah itu ada tahapan-tahapannya. Pertama, membiasakan diri. Ya, baru akan muncul istiqomah. Tapi kalau tidak biasa, sulit sekali untuk kemudian menjadi istiqomah. Tambah dengan pemahaman, ya, tambah dengan ilmunya, tambah dengan keimanannya, tambah dengan motivasinya. Ya, baru kemudian dari kebiasaan-kebiasaan ini harus dimunculkan rasa nikmat dalam ketaatan. Biasa. Tapi kalau sekedar biasa tidak nikmat, nanti akan kembali lagi, setback lagi. Nah, kalau kita ingin mengejar istiqomah dari biasa-biasa ini, munculkan sampai nikmat taat. Nah, ini dia yang agak sulit. Ya, nikmat taat. Kalau sudah nikmat taat, kebiasaan-kebiasaan itu akan terus menjadi milik kita. Dan kalau sudah jadi milik kita, maka muncullah yang namanya budaya. Ini dia. Ya. Jadi kalau boleh di bahasa sosial kan, istiqomah itu sudah membudaya. Ya. Saya pernah dengar di Sudan dulu sebelum pecah perang saudara, itu anak-anak yang disunat itu, anak laki-laki yang disunat itu sudah harus pernah tamat Quran dulu, baca Quran, baru kemudian disunat. Itu sudah membudaya. Jadi kalau ada anak yang sudah gede belum disunat, ini pertanda nih belum tamat Quran begitu. Tapi kalau ada anak kecil yang sudah disunat, oh berarti sudah tamat Quran. Ya, di kita belum begitu ya. Pokoknya mah yang disunat kelas 5, kelas 4 gitu. Baca Qurannya can bisa kadang-kadang. Nah, ini belum menjadi kebiasaan. Jadi terulang, baru kemudian tingkatkan dari terulang itu menjadi nikmat dalam kebiasaan. Jadi tidak terpaksa. Kalau ada coach pada dievaluasi, dipaksakan, biasa-biasa mantep. Nah, itu belum sampai kepada tingkat nikmat. Nikmat itu Allahu Akbar, lihat para sahabat. Wah, kalau ke para sahabat terlalu jauh ya. Tapi begitulah sahabat. Ya, nikmat gitu ya, melaksanakan 10 hari di awal akhir. Orang berat kene berarti can nikmat. Masih hese menuju istiqomah gitu. Ya. Menuju apalagi muncul menjadi ruh baru, itu sesuatu yang kemudian berbeda dari yang biasa. Coba masyarakat kita lihat, jangankan sekup Garut saja. Biasanya kalau Lebaran itu kalau saum itu seperti apa? Ini biasa, coba dari tahun ke tahun itu. Awal 10 pertama rame ribut barudak di masjid deh. Ayeuna tos kaping 15 16 kumaha barudak. Tinggal tiluan 5an. Amana? Suka dah. Geus capek cenah. Ternyata bukan hanya bapak ibu anak-anaknya, bapak-bapaknya juga begitu. Amana gitu gitu kan. Tapi itu sudah jadi budaya yang kemudian rame berikutnya, apalagi turun THR besok cenah. Sudah mulai ada kabar, hayu cenah balanya gitu. Sudah ada mulai begitu, hayu cenah orang ke mana gitu. Itu sudah budaya. Dan kemudian budaya berikutnya nyiapkan segala macam lebaran. Bagaimana dengan baca Qur'annya? Bagaimana dengan itikaf yang sebenarnya?
Bagaimana dengan mengejar Lailatul Qadarnya? Di kita belum jadi budaya yang memasyarakat. Inilah tugas baru, ruh baru itu Pak. Hadirnya kita di masyarakat paling tidak teka bawa arus lah, lamun kita menjadi ruh baru. Ya, lamun tema kedah gak boleh kan memakai baju baru itu boleh. Ada hadis dari Rasulullah, silakan boleh. Bergembira, hari bergembira itu Idul Fitri memang bergembira, silakan. Tapi sekali lagi, kalau kita mau seperti ruh baru, mau seperti Rasulullah dan para sahabat yang kemudian memunculkan hal baru di masyarakatnya, maka lihatlah di bulan Ramadan akhir itu mereka berpelukan sambil berdoa apa? Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana. Punten, eta tos janten budaya teh acan. Eta napi puntennya hapunten lahir batin. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu kan budayanya. Sama rukna minal aizin wal faizin teh hartosna mohon maaf lahir dan batin gitu kan. Tapi itu yang membudaya. Oh, tingali. Nah, PR kita teh bagaimana membudayakan ruh baru begitu. Ini PR ya. Bapak, Ibu, kita berada di masyarakat, kita dan istri saya seberapa besar bisa mempengaruhi itu coba sampai hari ini. Ini PR kita, Pak. Ya. Maka Rasulullah SAW dengan perjuangannya sampai kemudian melahirkan ruh baru, budaya baru, kebiasaan baru, kenikmatan baru. Itu ruh lama, tawaf itu sudah ada. Tapi mereka lakukan dengan cara telanjang dan tepuk tangan begitu kan. Ruh barunya diubah ke Rasulullah. Gini nih cara tawaf. Begitu. Nah, lamun tiasa mah duka tahun kasabaraya. Begini nih Idul Fitri teh. Begini Ramadan hari ke-10 teh. Kita yang kemudian menjadi ruh barunya dan kemudian muncul nanti kebiasaan di masyarakat kita. Eta panginten sanes kurang anu ngiluna. Umina punten curik teu bisa meher sepatu. Puntennya bisi aya di mudah-mudahan teu. Bapana teu bisa kapaser sarung. Kaluhurna hungkul na janela we sasalaman. Kahanapna mah teu kabali. Oke, ruh baru sekali lagi ada komitmen baru, ada kebiasaan baru, ada budaya baru, ada istiqomah di dalamnya. Ini PR sekali Pak, kalau kita belum bisa mewujudkan itu, masyarakat belum melihat hasil kita, berarti PR. Ducati tahun sabaraha. Ya. Makanya ini salah satu ide yang muncul dari dulu ada satu kelompok masyarakat muslim di Malaysia yang kemudian membentuk komunitas sendiri. Saya tidak sebutkan namanya. Tapi kemudian mereka berinisiatif untuk membentuk di sana. Mereka perekonomiannya lahir, budaya lahir. Tapi kemudian karena kekuasaan mereka dibubarkan. Nah, barangkali kita tidak seperti itu ya. Masing-masing kita saja berikhtiar berbuat sedemikian rupa untuk menjadi ruh baru. Sekali lagi ruh lama sudah ada, budaya ini sudah ada. Tapi bagaimana kemudian PR kita menjadi ruh barunya muncul, kebudayaan barunya muncul begitu. Baik, berikutnya. Kalian adalah cahaya baru. Allahu Akbar. Sudah ruh cahaya lagi. Ya. Ruhu wan nur. Saya ingin sampaikan satu hal. Cahaya di kegelapan, ya, sekecil apapun lilin, misalnya lilin di sini gelap, pasti terlihat dari sebelah sana, betul nggak? Ya. Kita baca dulu ini. Kalian adalah cahaya baru yang di tengah mereka. Cahaya itulah yang menyingkap tabir kegelapan materialisme dan menggantikannya dengan ma'rifatullah. Tuh kumacarana ngarah nu dina benak teh sanes acuk, sanes kue, sanes opor, sanes ketupat gitu. Tapi di dia teh kumaha Lailatul Qadar, kumaha tamat Quran, kumaha Idul Fitrinya adalah laisal jadid laisal Eid limal labisal jadid walakinal Eid man ta'atuhu tajid. Ta eta nu di masyarakat teh. Nu di dieu teh. Maka cahaya itu muncul, kalian menjadi suara yang melengking dan senantiasa menyenandungkan dakwah Rasulullah.
Tidaklah berlebihan jika kalian merasa bahwa kalian telah mengemban amanat dakwah. Ini nih, Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini tugas kita, saya dengan istri di Perum Cijati khususnya. Sok, rek naon Asep Ridwan gitu. Rek ngan saukur sare. Bener kasar ke simuring. Rek saukur dahar di Cijati teh. Atau punya tugas baru, ruh dan cahaya. Allahu Akbar, bener kasar. Ini dia. Sekecil apapun cahaya itu pasti ada efek menerangi. Pak Lurah, sakelurahan teh, sa desaun, Pak Ustadz Diat, sa kecamatan Kawening. Iya. Ya, Pak Didin minimal SMP 2 Luigong. Bajusmi. Iya. Ahendi SMK Salapan, Asep Ridwan SMA Hiji. Tugas kita tuh begitu, Bu. Tanya kepada diri, tanya kepada Gusti, ai abdi ditugaskeun di dieu naon tujuan Gusti? Kudu kitu teh. Iya. Kalau hanya sekedar dapat gaji, dapat sertifikat, apa bedanya kita dengan yang lain? Kita bukan ruh baru, kita bukan cahaya baru kalau begitu, sama dengan yang lain. Tugas dakwah kita mudah-mudahan ke sana, Bu. Ya Allah, dina hate teh kumaha. Begitu. Bohong disebutnya ketika ada cahaya, ada lilin tapi nggak kelihatan sama orang. Lihat filosofis lilin, meskipun harus habis dia, tapi terasa cahayanya ada orang lain. Sekecil apapun cahaya itu. Dan ingat, kecil cahaya, sekian orang atau sekian ruangan terterangi. Betul. Semakin besar cahaya, semakin besar wilayah terterangi. Betul. Hanya sekarang pada kita. Kira-kira nilai kita di hadapan Allah sakumahan. Oh, orang tegas-tegasan, bisi orang tengah harapkan di surgaun, tapi orang teh belum berbuat apa-apa ternyata begitu. Izin di hadapan Allah. Ya, kita udah bergabung di jamaah ini, alhamdulillah satu kebaikan. Tapi kemudian rek naon orang teh gitu. Paling tidak sekali lagi, cahaya kita yang mungkin kelap-kelip kecil itu harus terlihat orang lain, meskipun kita tidak harus mengatakan nih aku cahaya, nggak usah. Orang lihat. Pertama, dari penampilannya harus terlihat beda. Kita dakwah, ibu-ibu, saya katakan dulu di Al Khairiyah, ketika ibu-ibu keluar rumah berdandan, ibu rapih bajunya, tidak seperti di rumah pakai daster yang sudah sobek kemudian diikat sama karet gelang. Uluh menikit tuh emang umina mah. Ibu tampil di depan mereka dengan dandan rapi. Niatnya apa? Kalau niatnya hanya sekedar abi teh kudu rapi teh, mohon maaf, belum dakwah. Apalagi tampilnya hanya untuk dilihat orang. Wis, hati-hati, Bu. Saya senantiasa kapun bojo luruskan niat. Begitu. Ketika bersiap-siap mau ke sekolah, kemanapun. Karena apa? Karena tampilan kita harus dakwah. Jadi biar tidak melenceng niat. Ya Allah, aku berdandan seperti ini, aku keluar bekerja, mengajak atau apapun. Bismillah dakwah. Ini tidak ada berlebihan dan tidak ada penyimpangan. Bapak pun sama, Pak. Ya, bekerja keluar rumah di bidang apapun kita, saya ini dakwah, bukan sekedar dapat gaji. Kalau dapat gaji apa bedanya kita dengan yang lain? Ya, ini stressing buat saya. Sekali lagi, sekecil apapun cahaya itu, apalagi roh ya, kalau roh itu membangkitkan, menghidupkan. Kalau cahaya itu menerangi. Yahdi bihi linuri, kan begitu kata Allah. Allah memberikan bimbingan dengan cahaya itu. Jadi kalau bahasa Al-Kahfi apa tuh? Innahum fityatun amanu birahim wazidnahum huda. Begitu. Jadi kalau boleh saya tafsirkan, boleh versi Asep Ridwan, cahaya yang sudah ada itu kemudian bisa besar cahayanya. Bisa semakin menyeruak terangnya, lebih terang dengan cahaya yang sudah kita miliki, begitu. Bukan kemudian semakin redup,
semakin orang tidak tahu ada kita. Oh, naudzubillah tuh. Ya, hati-hati. Kita hidup tapi orang tidak tahu kita ada. Apa namanya tuh? Bahkan ketika seorang itu meninggal, orang tidak merasa kehilangan. Apa namanya itu? Kita hidup disangka tidak ada, kita meninggal pun merasa tidak kekurangan. Allahu Akbar, musibah besar buat seorang muslim. Muslim itu bagai garam, bagai gula, bagai kopi lah. Ketika manis kopi tidak disebut, tapi ketika tidak manis kopi yang disalahkan. Begitu kan filosofisnya. Bagai garam, garam itu tidak terlihat, tapi sayur yang tidak ada garamnya kurang asin, dicari garamnya. Itulah filosofis cahaya, itulah filosofis seorang muslim. Teman-teman sekalian, mari kita internalisasikan ini ya. Ini tidak terlalu mewah yang saya katakan ini, tapi Asep Ridwan, awas, anjin. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Sesungguhnya dakwah adalah sebuah kewajiban yang berada di pundak kita tuh. Kita dakwah, Bu. Kita ngagoloyorna urang itu dakwah. Apalagi bicaranya, apalagi bekerjanya, apalagi berumah tangganya, apalagi memang berdakwahnya begitu. Bener. Bukan karena Asep Ridwan sering tampil, Asep Ridwan juga pernah ditampilin ke Allah gitu ya. Disintrek lah, ditampilin menyeritain. Terus terang Pak, ketika sakit kemarin Anda mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa. Ada ustadz yang mengingatkan, ustadz itu selain penyawat teh, ustadz ada penyakit ain. Guru sih guri. Anak rada paham penyakit ain itu apa? Penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata karena orang itu ada iri gitu kan, ada ketidaksukaan. Tapi ternyata ada juga penyakit ain yang ditimbulkan karena pujian dan kekaguman. Hati-hati, itu akan menjadi penyakit ain. Artinya satu saat orang sakit, cek medis mah sehat, cek itu mah teu nanaon, tapi gering. Diobarkan itu kadir hese. Sebab apa? Sumber penyakitnya dirinya. Apa itu? Kan anu dihina bisa naon kan gitu ya. Tapi nu dipuji. Ustaz mana hebat ceramahna. Alhamdulillah bari seuri. Kenapa alhamdulillah bari seuri? Ngaku bahwa saya teh hebat, padahal segala puji itu milik Allah. Maka ketika alhamdulillah saja belum cukup untuk mentamengi, membentengi penyakit ain masuk. Perlu istiadah, kita berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika kalimatillahi tammati min kulli syai' ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan makhluk. Bahkan secara harus ada doa untuk bayi. Allahumma inni a'udzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa min kulli ainin lamah wa hammah. Tuh ari bayi didoakeun, ari urang sorangan teu. Kita pun harus berlindung. Awas ibu-ibu sering muji, ada yang sering muji. Entah itu saudara, entah itu orang tua, entah itu anak. Mama menyegolis, mama teh ya, aku lebet tah iblis teh. Betul Pak, ke kita juga sama. Pak Lurah meni hebat memimpinnya. Wah, hati-hati masuk tuh. Dengan mengatakan alhamdulillah saja, kita baru satu tameng tuh. Berikutnya harus ta'ud. Harus juga mengatakan masya Allah tabarakallah. Dan harus istighfar. Baru kemudian setan tidak akan masuk dengan nanti penyakit ain. Ini yang kadang tidak disadari oleh kita sekalian ya. Geus mah urang teh capek kudu dakwah, geus dakwah dipuji behak deui. Astagfirullahaladzim. Itulah karena Allah meminta kepada kita ibadah kepada Allah mukhlisina lahuddin hunafa kan gitu. Itu Allah menginginkan yang terbaik dari kita. Karena Allah begitu. Dakwah kita karena Allah, berumah tangga kita karena Allah. Ibu punten saya sering tanyakan kepada ibu berbuat baik kepada suami karena suami baik? Jawab itu udah jumahan ya teh.
Betul Bu? Iya ya. Itu belum syar'i Bu. Sebab satu saat suami ibu jelek, ibu bakal jelek juga. Na'udzubillah. Tidak. Ibu katakan, saya berbuat baik kepada suami karena Allah yang nyuruh. Kalaupun satu saat suami saya jelek, na'udzubillah, saya tetap baik karena Allah tetap menyuruh saya baik. Tidak ada perintah Allah saya disuruh jelek ke suami. Sami Pak, kita oke. Kita baik kepada istri. Apa karena istri baik kepada kita? Rata-rata iya. Dalam istri jaman duduk ke orang yang banget kan gitunya. Cek orang teh, nya da eta mah manusiawi. Tapi secara syar'i mukhlisina adalah sanes gitu. Contoh monumental. Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya begitu, diceraikan enggak? Tidak. Tidak diceraikan. Karena kejelekan istri kalau sudah kita berlindung kepada Allah, kemudian kita berikhtiar, itu sudah lepas kewajiban suami. Tidak jadi dosa suami. Awas selama tadi beredar dosa istri adalah dosa suami. Punten. Sudah dosa itu iya kalau tidak pernah diingatkan, tidak pernah ditegur, tidak pernah diberi contoh, tidak pernah diingatkan dengan ayat atau hadis, itu betul jadi dosa. Tapi kalau sudah diingatkan, ditegur dan segala, itu sudah lepas. Ya, begitu. Jadi diikhtiarkan sedemikian rupa ya, karena Allah itu sekali lagi karena Allah yang nyuruh, karena Allah yang memberikan pahala. Titik. Kalaupun suami sayang, alhamdulillah. Kita berbuat baik kepada tetangga, kita berbuat baik pada si Bang Beca. Si Bang Rejuk bager ka orang, tidak kemudian kita bekah irung, gitu. Enggak, bukan itu. Kita tetap berbuat baik kepada mereka karena Allah yang nyuruh, karena Allah yang memberikan pahala. Mereka tidak baik, kita pun tetap baik kepada mereka, tidak akan kita balas. Mang, atuh bantu abdi kan abdi teh tos ngabantu mang, itu tidak ikhlas gitu. Tidak ikhlas itu. Ya. Sekali lagi di pundak kita ini dakwah, koloyorna kita, berbicaranya kita, kemudian apalagi bekerjanya kita, berumah tangga kita adalah semuanya dakwah. Allahu Akbar. Dan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan lihat ya. Berikutnya, jika tidak eta teh berat, iya. Urang aku ya, ngarah naon, ngarah ngaku berat, ngalah pahalana besar. Innal idhamil jaja ma'al idhamil bala, kan begitu di hadis. Sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung seberapa besar ujian. Kalau kita berat dakwah, iya berat, karena memang pahalanya luar biasa. Hadis mengatakan jika ada seorang yang mendapatkan hidayah Allah karena engkau berdakwah, engkau mendapatkan seperti pahala apa? Khairun ni'am. Khairun apa itu? Unta merah pahalanya. Unta merah itu di Arab, di kita nggak ada. Ya kuda berem anu hebat lah, anu jangkung, seperti itu. Lamun enak BMW gitu kan, Mang Dede ya. Kita dapat itu, wah itu penghargaan. Berat iya, tapi pahalanya sangat besar. Baik, jika tidak, Allahu Akbar rumawas, maka cukuplah bagi kita menjadi jembatan. Atuh kurang teu bisa jadi segalanya di atas mereka dan menjadi atau orang menjadi jembatan mereka menjadi baik. Begitu. Ya. Mereka memiliki kekuatan yang lebih besar untuk melakukan visi misi dakwah, atau dengan ungkapan lain cukuplah bagi kita menjadi mata rantai. Ya. Kita hari ini tidak menjadi apa-apa di Garut. Kan, memang itu takdir Allah. Tapi ulah muncul kebencian. Kita mah naon benci, da benci teh kembali ka urang eta teh. Kebencian itu kan beban ya. Siga palurah ka mana-mani nyanak tas diusian ku batu 10 kilo ka mana-mani. Ayeuna kuat teh 10 tahun dieuna sok rek kumaha. Itu kebencian, jangan ada. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Urang teh hese yang jadi pemimpin teh bos Kop Garut, bos kantanan langkung, maka jadilah mata rantai kebaikan yang ada. Jadi link di tempat kita, jadi link jadi kebaikan. Begitu. Eta ge berat keneh atuh da kumahanya sahanapeun si itu teh lah. Kita diuji kesabaran aja, Akang. Allahu Akbar. Apa berikutnya?
maka kewajiban itu, jika hal itu tidak mampu, jadi rantai juga tidak mampu, maka cukuplah bagi kita minta ampun ke Allah. Mesti bisa naon. Menjadi yang superior, yang jadi utama tidak bisa. Menjadi jembatan pun hese dan injek-injek. Menjadi rantai pun hese dan teklop. Maka minta ampunlah kepada Allah. Ya. Tapi tetap menunaikan ibadah kewajiban amanah ini dengan sekuat tenaga kita. Dan pokoknya abdi mah tetap berbuat kebaikan. Can robah di masyarakat, can robah di forum, teu naon, tapi abdi mah berbuat baik saja. Itu yang paling minimal. Kalau bahasa hadis kun, yang paling tinggi aliman. Jadi guru gampang susah? Susah. Komo ayeuna jadi guru tanya dengan segala keilmuan dan segala macam. Pak ilmunya tadi au muta aliman, jadilah seorang santri, seorang murid. Santri jeung guru teh berat oge, murid mah kudu aya PR, ada tugas dan sebagainya. Hese au mustami'an. Kembali nunutan jadi pangawasan. Tulis henteu, aya tugas henteu, aya PR henteu, lebih baik. Au lagi eta teh sekene teu waktu abis sibuk di damel, abis sibuk. Au muhibban atau sok dukung. Terjadi guru, terjadi santri, terjadi nu hadir atau konsumsina panggieuankeun atau ongkosna pangmerekeun, itu muhibban. Ada alhamdulillah yang begitu Ustaz. Ya, ada yang begitu alhamdulillah. Tapi kata Rasul apa? Wala takun misalnya kade ulah nu kalimat terjadi resep, terjadi santri teu hoyong ngadukung-dukung ajan, malah saya tahu Ustazna saya teh mah apal modalna baheula oge. Modal awal mada roti oge dijejak-jejak dengan di campur jeung esang modal awal makan gitu ya. Kerupuk enak teh ningali nyeuna mah eueuh Gusti dikitu plok ka dieu teh kana tongong teh. Al modal urangnya lamun ieu bapak-bapak ibu-ibu urang teh dimuliakeun ku Allah teh napa? Ditutupi kesalahan urang. Maka Allahumma tuh dina duduk antara ada wazburni. Ya Allah tutup kesalahanku. Kalau terbuka naon maneh ngomong gitu. Allah Akbar, rasa beribadah saminya. Masya Allah, astagfirullah. Sekali lagi, kalaupun itu tidak, maka kita memohon ampun pada Allah. Bapak Ibu, 100 kali istighfar yang harus kita ucapkan tiap itu masih kurang di simkuring. Pertama, dosa itu bisa jadi kita lakukan tiap detik. Apalagi mereka-mereka yang mengemban amanah. Betul, Pak Lurah, Pak Kepala Sekolah. Aya di antara masyarakat yang kita hadonahi, kemudian merasa terdolimi, merasa tidak terperhatikan, haknya tidak terpenuhi, dosa. Kan Sayyidina Umar mah kita nyebatkan nanti. Aku tidak mau ada unta di Irak yang terjatuh kedua kali di jalan yang sama. Irak jeung Madinah teh sabaraha kilo? Karena Umar khalifah dunia cukupnya. Urang mah Pak Didin sasakola. Awas ada murid anu melakukan apa begitu kesesatan dan segala macam. Antum yang tanggung jawab di hadapan Allah kelak. Makanya geuwat share ka wali kelas. Pak gitu karena abdi hungkul. Ibu juga sama. Ya, ini mohon maaf ya, ada anak-anak kita yang mohon maaf sekali, mudah-mudahan tidak, anak-anak yang berbuat maksiat ibu tidak tahu dan nanti di hadapan Allah ditemrakan, baru ibu kan misal, begitu Kang kau berbuat baik kepada ibumu apa? Makanya istighfar. Ya, ini minta maaf kepada Allah. Saya mengambil ibrah dari istighfarnya tahajud.
Setelah memuji Allah, Allahumma laka asamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika hasab wa alaika hakamtu. Apa berikutnya? Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni. Ibu, 5 etate di istighfaranku 100 kali belum cukup. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah lalu. Sabari sobat. Lalaki geus ngimpi, salatna geus bener can. Geus pernah ngimpi baheula waktu SMP atau kapan tuh? Baca Quran geus bener can. Coba lihat anak-anak kita sudah head di kelas 4, kelas 5, 6 ya. Salatnya geus bener can. Belum. Mungkin gambaran kita, itulah yang harus kita istighfari masa lalu kita. Kata Ustadz Arifin, ya Allah, sejelek apapun aku di masa lalu sejak aku balik sampai hari ini, ampuni ya Allah. Faghfir 5. Kemudian wa ma akhart, ya Allah ampuni dosaku yang akan datang. Kata para ulama, yang dimaksud dosa yang akan datang adalah kita dicegah untuk berbuat maksiat di masa depan. Kemudian wa ma a'lantu, ya Allah dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi. Loba ya ge. Disangka Allah teu aya, nyangka Allah teu aya wae urang bisa berbuat maksiat itu, keur mah maksiatna, keur mah menganggap Allah tidak ada, eta dosa pisan. Aman dari ancaman Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Aman dari ancaman Allah itu adalah dosa yang sangat dosa, karena Allah dianggap teu aya. Ya, kemudian dosa apa? Dosa yang aku lakukan secara terbuka, terang-terangan, entah bersama teman, entah bersama kolega, entah bersama Allah loba juga. Dan yang terakhir, anta a'lamu bihi minni. Dosa yang Gusti mah nyatet eta dosa, sementara abdi mah lempeng teu apa. Bisa jadi ini dosa yang paling banyak, Pak. Apalagi kemudian mendapat amanah dakwah. Allahu Akbar. Ketua Proda Pak Haji atau Pak Haji Ayub nggak dipain Allah ke? Ya seperti apa? Yang ditanya nanti kita, wahai orang Garut, Pak Haji Ayub, adil tuh cek orang. Ya Allah, aku baru mendapatkan seorang pemimpin seperti itu. Ampuni dia, maafkan dia. Ka surga Pak Haji. Tapi lamun duaan nanti luan, naon Pak teh gawena. Makanya Bu, di Quran surat Ali Imran 159 ada fa'fu anhum wastaghfir lahu. Saling memaafkan di antara kalian dan saling memohonkan ampun pada Allah. Itu baru selesai. Lebaran mau saling memaafkan, bagus. Tetapi yang paling luar biasa kemudian, ya Allah ampuni pemimpin kami. Kata ibu, ampuni suami kami ya Allah. Kata bapak, ampuni istri kami ya Allah. Begitu Pak. Ya, ini mohon maafnya sekali lagi, memang kesana kemari ya. Makanya di hari akhir nanti Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya karim boleh, atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu satu ucapan itu tujukan pada dosa mana yang waktu itu kita ingat. Sawengi teh moal cumpan Pak. Tata dosa ka Allah. Loba. Dosa ka Rasulullah. Loba. Dosa ka orang tua. Loba. Tuh. Namanya ka dia, dosa ka pasangan. Dosa ka anak. Dosa ka mertua. Ada mertua tuh. Bentar tangan mertua. Tuh kolot maneh, jadi gitu bahasanya teh. lain kodot sorangan. Allahu Akbar. Ini bagian mohon maaf ya. Modal kita Bapak sekalian, mohon kita lihat. Pertama, tekad membaca yang tak pernah melemah. Ini dia modal kita. Meskipun kita lemah, tapi tekad saya kuat. Saya ingin tetap berkontribusi pada dakwah ini. Mari kita niatkan sekecil apapun. Yang kedua, kesetiaan yang teguh. Ya, yang tidak tersusupi oleh kemunafikan dan pengkhianatan kepada jamaah ini. Tidak ada keraguan, ada thikoh kan, ada rukun bayat, ada thikoh, kesetiaan yang teguh. Tidak ada terniatan
keluar gitu abi ti jamaah. Aduh, ya Allah eta kata-kata ni wani pisan. Padahal baheula urang gabung teh naon tah basa bisa salamanan teh. Maka ini kuatkan, keteguhkan. Tekad membaca, kesetiaan yang teguh, dan siapkan pengorbanan. Pak, Ibu, kita sepakat. Di jamaah ini kita bukan untuk mendapatkan apa-apa. Ganti Allah yang kita mendapatkan. Kita gabung dengan jamaah ini berkorban. Jangan pernah ada kata-kata, menang naon sih Aldi? Bu, mohon maaf ya, pertanyaan yang pernah muncul. Ari eta iuran ti abdi dikamanakeun? Jangan kata-kata gitu. Kita mah korban, trust aja, percaya kepada yang mengelola. Begitu. Dan yang berikutnya lah nih yang tidak pernah khusus, pengenalan, keyakinan, penghormatan terhadap ideologi kita. Menjaga dari kesalahan, penyimpangan, tawar-menawar, dan tipu dengan ideologi lain. Hati-hati. Ayeuna orang tidak punya apa-apa ditawarin orang lain. Oh nya baheula mah tawar beunang, ayeuna mah menang. Hati-hati bukan gitu. Beda menang sekian puluh atau ratus juta kemudian melebar ke sana. Oke, Ibu Bapak sekalian, ini sekali Asep Ridwan, Omar. Tekad membaca, kesetiaan yang teguh, pengorbanan yang tidak terbatas, dan terus menggali. Ini baru satu nih. Oke, lebih lanjutnya. Nah ini. Umat tidak mempunyai bekal dalam meniti jalan yang berbahaya ini. Ya, tadi kita gambarkan betapa sulitnya. Selain jiwa yang beriman, tekad yang kuat dan tulus, kedermawanan, pengorbanan, keberanian pada saat-saat genting. Tanpa ini semua umat akan terkalahkan dan gagal. Hati-hati. Ya, kurang tegas eleh deui kan gitu ya. Padahal pernah menang 2 kali eleh gitu. Tapi ibu tetap ini eleh wae. Padahal kakara ayeuna eleh deui. Pak, Ibu, ini jiwa kita, modal kita. Kuat, insyaallah. Ya, kurang sasarengan, emutan, tidak ada di antara kita kepentingan pribadi insyaallah. Kurang mah keweh ya Allah. Kalaupun ada, tadi Ustaz ada menyatakan mangga nyangakeun berbentuk apapun sekalian, kita tidak menuntut itu. Ya, begitu. Hanya tentu saja pihak manajemen harus juga berniat baik gitu kan. Karena akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya. Oke, sungguhnya kader adalah rahasia kehidupan umat dan motor penggerak. Di sini. Karena saya belum bisa berbuat apa-apa misalnya di jamaah ini. Sejarah seluruh umat adalah sejarah para kadernya yang cerdik, memiliki kekuatan jiwa dan kebulatan tekad. Kuat atau lemahnya umat diukur dari tingkat kesuburannya melahirkan kader. Halo. SDM ya. Kita stagnan di beberapa tahun ya, Bang Edi ya. Iya, Pak, Ibu ya. Dulu pernah kita datangkan Dr. Wido. Ya. Satu orang pun kita bina itu sudah masuk tuh. Boleh lah. Hanya beneran kagok seorang mah duaan atuh. Duaan teh ngajak rencangan, alhamdulillah gitu. Tapi kita bergerak dulu. Jangan sampai da abdi mah naon atuh bubuk ranginang. Ranginang seueurna mah raosnya di mana. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, baik. Ini ada dan apabila tersedia seorang mukmin sejati, maka akan tersedia bersamanya seluruh sarana untuk sukses. Allahu akbar. Ya, nah, geningan gaduh ongkos asal siapa berangkatna. Bu, hayu urang sareng ih geningan gitu kan. Gaduh ongkos. Ulah tak gaduh ongkos moal angkatnya moal ka mana. Ya, seperti itu. Sekali lagi intinya di kita, ya. Pernah ingat kan Syawad yang mau nikah itu pada Rasulullah mengajukan proposal, ya Rasulullah sekarang aku siap menikah. Di usia di atas 34 tahun. Kata Rasulullah, alhamdulillah. Sebelumnya ketika ditanya belum menikah. Tapi kemudian ya Allah, ya Rasulullah aku siap menikah. Apa berikutnya? Seluruh biaya pernikahannya ditanggung oleh para sahabat. Diurang tal mentas gitu Ustaz. Mal aya ikhwan nu ngajomlo tanya.
Kenapa? Karena sudah menjadi tanggungan bersama. Tapi Sawad ketika mau membeli peralatan untuk pernikahan, untuk mahar dan segala macam, dia terdengar genderang untuk perang. Maka dialihkan. Padahal istrinya sudah ada, sudah siap menikah dengan Sawad, tapi kemudian dia memilih berperang. Dan dia ingin mahar untuk pernikahannya dengan bidadari adalah syahidnya. Punten orang mah ku hujan wae kakara kahalangan, geus kahalangan ku hujan. Saat afan moal tiasa hujan. Lain perang eta teh, hujan. Can hujan pelor, aduh akbar. Itu menunjukkan apa? Bukan mukmin sejati itu nuk itu teh. Ya. Punten aya alasan naon sih kita kemudian minta izin gitu. Belum sejati itu. Nyalamun syar'i mah gering na geus teu bisa udang gitu ya. Mangga ieu mah bade balaja teu gering rapat aya incu yang ada. Aya incu ngumpul teu gering rapat. Nah dia, manusia itu tambang, an-nasu ma'adin. Manusia tambang. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Hati-hati nih. Dulu kita hebat, dulu kita pejuangnya, dulu kita menjadi orang yang terpandangnya sebelum Islam. Rek abad Islam, rek jadi pengecut, rek jadi bubuk ranginan? Tidak, harus terdepan boleh. Dulu kita berprestasi, hebat IPK-nya. Ayeuna tos lebet kana jamaah, prestasi apa? Allahu Akbar. Ya, ini hadis dari riwayat Imam Bukhari. Tapi ada ini catatnya, jika paham tuh. Makanya ada orang-orang yang masuk Islam dengan kepahaman itu para mu'alaf melejit. Ya, kita kenal dengan Ustadz Felix ya. Kemudian Ibu Ustadzah siapa tuh yang Irene. Ya, beliau das gitu, eleh orang oge. Karena mereka paham. Sementara kita sedang menuju kepada kepahaman. Baik, kita akan teruskan ke Ajumah aja. Nah ini sudah kita pahami. Ya, bagaimana kalau tidak ada tarbiyah? Bagaimana kalau kita tidak bergerak dalam dakwah? Kejahatan lebih dominan, partai lain, partai dakwah tinggal sejarah, hati-hati. Banyak tugas yang terlantar, cita-cita Ustadzul Almiyah hanya utopia saja, kapan terjadi perubahan? Masya Allah. Sudah kita pahami lah. Ya, makanya ayo, orang sasarangan. Ya, insya Allah semangat. Banyak kebaikan yang terlantar. Jika tidak mentarbiyah, ilmu tidak bermanfaat, kemudian kendala dari neraka, terhentinya regenerasi, umat yang sesat, kemudian da'ful ummah yang lemah. Allahu Akbar, takutlah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kalau kita tidak berbuat maksimal. Baik, lanjut ke surat Jum'ah saja karena waktu nih, Mang Dede diingatkan. Ini nanti bisa nih. Tetaplah menjadi murabi, menjadi agen tersebarnya kebaikan dan keberkahan. Pak, Ibu menjadi murabi sekali lagi membina itu. Ya. Oh, bolehlah bayangkan kalau tidak punya binaan orang lain, anak kita menjadi binaan kita. Mudah-mudahan paling tidak ngagetik nangemutan anak terus. Ya. Maka menjadi agen tersebarnya kebaikan. Dari kebaikan dari Allah kepada kita dan kepada mereka. Barangkali terpaksanya begini. Aya mutarobi, aya agen nu dibina ku urang, sae ngaosna sadinten sajud. Awalna mah era gitu kan. Era urang gitu. Tapi kemudian sadar era ku jelema mano artina. Diikhlaskeun tuh. Ini tersebarnya kebaikan itu begitu. Ya, tetaplah menjadi murabi untuk membina Garut. Ini kaedah dakwah tadi yang saya sampaikan. Seorang mendapatkan hidayah Allah melalui engkau, maka hal itu lebih baik daripada seekor unta merah. Khairun na'am atau ni'am ya. Khairun ni'am. Ni'am itu ya. Allahu Akbar, iraha. Mudah-mudahan di surga nanti. Ibu bisa naik onta engke mah. Ayeuna mah boro-boro naik onta. Kuda wae ze. Nu aya kudana, komo nu eueuh ontana. Baik, amal mulia, kemudian jalan manusia mulia, ciri umat Muhammad SAW sejati adalah mereka yang menjadi murabi. Sampaikan wahyu hanya satu ayat, kita sudah banyak hafal ayat insya Allah, sampaikan. Ya.
kemudian mendapat passive income, satu orang yang kita ajak kebaikan dapat satu pahalanya, apalagi kemudian tersebar. Sahabat banyak keluar dari Mekah karena mereka ingin mengundang binaan-binaan mereka ke Mekah. Satu orang dia hanya 100.000, tapi kalau dia mampu mengajak 10 orang, maka 100.000 kali 10. Apalagi kalau dia mengajak sekian banyak orang, maka passive income namanya. Oke, didoakan oleh makhluk Allah, malaikat terutama, dan orang-orang yang makhluk Allah yang lain. Oke, ini sudah kita pahami. Terakhir aja surat Al-Jumu'ah nih. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ada berapa ayat yang sama Bapak Ibu sekalian, redaksinya hampir sama. Doa Nabi Ibrahim juga hampir sama, di surat Al-Baqarah juga ada, ya. Ali Imran juga ada. Ini surat Al-Jumu'ah hampir sama. Apa itu? Oke, ini dia. Ayat ini mengandung 3 hal penting. Apa itu? 1. Rasul diutus menjadi pada umat sebagai dai atau murabi. Kita ingin menjadikan Rasul kita menjadi suri teladan, kan? Maka bukan hanya sekedar cara ibadah beliau yang kita tiru, maka bagaimana menjadi dai dan murabinya. Begitu. Ibadahnya iya, kita tidak melakukan apapun kecuali diperintahkan Rasul, dicontohkan Rasul. Ya, sekarang Rasul mencontohkan dia menjadi dai dan murabi, kita akan contoh dia. Sekuat apapun, setenaga apapun, silakan menjadi itu. Sekali lagi nanti kita akan ditanya, engkau umatku, kata Rasulullah. Iya, naon buktina? Allah kurang. Itu bukan binaan. Sebenarnya binaan itu banyak ya, banyak sekali. Pak Didin, guru-guru tuh sekali pengawasan kan, tunjuk guru agama, sacan rapat pengajian heula. Dalam hati, ya Allah, ini menggugurkan kewajibanku. Wali kelas sudoh anak-anak yang di wali kelasinya pengajian sebulan sekali. Contoh diantaranya. Tapi sadiakeun ongkosna ku kepala sekolah. Semangat mereka. Allah, Pak Lurah ada kasih-kasihnya kan? Kasih-kasih itu ke Pak Lurah bina. Berikutnya staf kasih, silahkan Anda bina. Banyak ya. Allahu Akbar. Yang kedua, Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas fungsi dakwahnya, tarbiyahnya, dibekali manhaj dan penguasaan yang benar serta utuh. Nah, ini di tugas kita. Makanya punten kurang sadayana, rapat yang kita laksanakan tiap minggu itu harus menjadi bekal minimal samingguan. Harus itu. Ada kerinduan, ada ya Allah abdi teh datang ka rapat teh bakal menang sesuatu. Prinsipnya begitu. Naon rapat teh kan kakar kamari. Sok anu gitu, naudzubillah ya. Jangan. Ya, sekali lagi rindukan rapat karena memang di sana ada sesuatu. Paling tidak pertama membuat kita semakin soleh, dan yang kedua membuat kita menjadi dinamis. Itu rapat itu begitu. Bukan hanya sekedar ngumpulnya. Konsumsinya ayat tuh bagian saya konsumsi ribut konsumsinya. Hari bater di tarbiyahna teu dikupingkeun. Allahu akbar, udah bener. Nu katilu, bagaimana dengan proses dakwah dan tarbiyah? Ada prosesnya. Ya. Rasul menjadi murabi, menjadi dai, kemudian Rasul punya manhaj yang jelas, gurunya juga jelas, ya, malaikat Jibril dan langsung taati Allah, ketika kesalahan pun ditegur, dan proses yang dilakukan Rasulullah selama berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 23 tahun, mampu merubah Mekah menjadi sedemikian rupa. Futuh Mekah, Madinah sudah semakin hebat. Kita sudah berapa tahun bergabung? Aya perubahan naon di diri urang jeung di masyarakat. Baik, apa itu prosesnya? 1, membacakan ayat-ayat kepada mereka. Pak, Ibu, Rasulullah itu membacakan 10 ayat dan tidak ditambah kecuali ayat itu sudah dilaksanakan, bukan dihafal. Para coach, tugas kita kinten para talent diuji cing mana ayat kamari sanes hafalna pas dilaksanakan saja.
Terus gitu ajan evaluasi nak ajan. Ya, kita tidak tertantang datang ke rapat itu gitu ya. Rasul tidak akan menambah ajaran baru, ayat baru kecuali ayat itu sudah dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan sudah dihafal, kemungkinan besar. Maka disebutkan sahabat itu adalah Quran yang berjalan. Karena ayatnya masuk. Ayat yang dibacakan kemudian menjadi pensucian diri mereka. Bukan hanya sekedar ada di sini, bukan hanya dihafal, tapi Gusti Rasul. Nah ini barangkali PR kita ya. Kenapa orang tidak ngeh dengan rapat untuk meminta izin ke yang lain untuk hadir di rapat? Kan rata-rata umi puntennya abdi aya. Jadi minta izin untuk tidak hadir di rapat. Kenapa? Karena bisa jadi tidak dapat apa-apa, apalagi sampai kemudian ayat yang dibacakan oleh di rapat itu sampai bisa mensucikan dirinya, sampai menyentuh hatinya, sampai cerik pun bisa mah. Halo ibu-ibu, pernah di rapat nangis karena tersentuh hati dengan ayat yang dibacakan? PR. Bagaimana Sumayyah yang mau dibunuh, mau diancam oleh Abu Jahal, dan dia mengatakan balighu anni assalam ila Rasulullah SAW, inna Sumayyah allati taharallahu qalbaha la yastati'u an thalutha bi kalimil kufr. Tuh itu tuh ya, Sumayyah dengan bahasa mau dibunuh tapi sampaikan salam rindu kepada Rasulullah. Sumayyah yang hatinya sudah tersucikan tidak berani mengotori lisannya dengan kalimat kufur, dengan kalimat-kalimat yang menyakiti Rasulullah. Allah. Seorang wanita tua rentak tah bicara begitu. Sok rek dikumahakeun abdi gitu mun bahasa ieu teh. Ciduhan tah si Abu Jahal teh ku Sumayyah teh. Yang tadina kieu we muncul tah hasil tarbiyah capret di saya cepret gecrotnya di ciduhan. Gecrot. Atuh marah. Akhirnya apa? Beres. Allahu Akbar. Tuh mensucikan mereka. Ya, Abu Dar, bukan Abu Dar. Iya Abu Dar. Abu Dar ketika minta jabatan, kata Rasul, Abu Dar engkau tidak akan kuat. Kau pegang saja dirimu. Udah mensucikan diri begitu, nggak mau udah beri jabatan. Para sahabat yang lain utama jadi gubernur, jadi Abu Dar mah enggak. Karena dia merasa ya Allah. Yang terakhir dia mengajarkan kepada mereka Alkitab, sudah mah dibacakan kemudian diajarkan. Alkitab di sini adalah karena ma'rifat pakai alif lam, wa yu'allimuhumul kitab, Al-Qur'an artinya. Dan hikmah, apa hikmah? Banyak tafsiran. Hikmah itu adalah sunnah. Jadi ajarkan sunnah. Ada juga hikmah, itulah hikmah yang kita kenal ahli hikmah. Apa itu? Kebijaksanaan. Ada juga yang bernama hikmah itulah al-ilm bil ma'arif, ilmu ma'rifat, itu juga hikmah. Atau juga dikatakan hikmah itulah ilmu yang dipahami dan siap untuk diterapkan, itu juga hikmah. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman. Hukman itu hikmah. Ya Allah, berikan kepadaku, anugerahkan kepadaku hukman. Apa itu hukman? Ilmu dan kepahamannya yang siap untuk dilaksanakan. Dulu ketika SD, guru kita mengajari Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tah disingkatkan mah jadi hukman itu. Jadi boleh doa itu, boleh dengan Rabbi habli hukman. Begitu. Ada juga sekali lagi hukman itu adalah sunnah. Nah, seberapa banyak sunnah yang diajarkan oleh guru kita, oleh coach kita, oleh wali kelas kita, itu juga harus muncul. Yang kemudian menjadi milik kita. Bagaimana sunnah-sunnah itu dihidupkan di diri kita, dihidupkan di anak-anak kita. Mohon maaf, satu di bagian akhir ingin anak contohkan. Bagaimana sunnah dalam sahur misalnya. Kenapa Rasul mengatakan tasaharu fa inna fis sahur barokatan. Laksanakanlah saum karena di sahur itu laksanakan sahur karena di sahur itu banyak kebaikan, keberkatan. Satu di antaranya begitu bangun tidur kita berdoa. Alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Itu ketika wake up itu terbuka mata. Kemudian ada bangun kedua yaitu get up. Get up itu ketika badan kita tegak di sisi kasur, kemudian doa lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim faghfirli. Ulah waka cengkat Bu, satu acan ngadoa eta. Sambil gitu-gitu tah 3 kali 5 kali ngarah ke pusing. Ada anu kajaman kan gobis di zamannya eta tadi anu pusing. Gitu dilatih. Bahkan sunnah juga menggosok-gosok tangan kemudian ke wajah kan sekian tahun oge wios wajahna gitu. Tapi sunnah yang kita lakukan sunnah. Ke jamban, kemudian doanya, ya ini paket sahur nih. Kemudian jangan dulu keluar sebelum kita berwudu. Kalau sudah berwudu lihat waktu, ada waktu untuk sholat dulu. Baru kemudian ke dapur. Ya, masak ibu niatkan, ya Allah aku memasak untuk hambamu sebanyak orang yang di rumahku, maka pahalanya untuk ibu semua. Masak Bu niat gitu Tara? Taranya. Adakan istighfar di sana dan adakan baca Quran sebelum subuh, adzan subuh berkumandang. Itu sunnah Bu. Sag gitu Bang Dede. Asal tuh Bapak Ibu, ini semua nasihat yang saya sampaikan untuk diri Asep Sriwan sendiri dan kemudian ada istri saya itu terutama ya. Dan kalau bermanfaat untuk antum sekalian nyangakeun. Bukan saya yang hebat, tapi Allah mungkin akan menggerakkan hati kita sehingga kemudian Allah memberikan hidayah insya Allah. Di Banten, abdi di Banten ka Balikpapan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz kita, guru kita Ustaz Asep Ridwan yang telah menyampaikan materi pertama dari kajian tafsir surat Syura juga surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ini enaknya memang ada tanya jawab tapi dikarenakan mungkin waktunya sudah termasuk ini juga sudah disiapkan, tapi mohon maaf untuk tidak sekarang mungkin, insya Allah nanti di sesi yang kedua ya untuk bisa ditulis ke jawabannya iya, pilih badai nga-WA atau napi di serat ya sawai langsung. Bener anu kasuun ke sana mungkin untuk di sesi yang pertama dicukupkan sekian dulu, nanti kita melaksanakan sholat duhur, kemudian pelaksananya adalah sampai jam 12.13 sampai 13.15 kita untuk melakukan tilawah mandiri, kemudian murojaah berpasangan Quran surat Al-Hasyr. Mungkin khususnya yang barusan disampaikan ya oleh Ustadz. Sekian dulu, kita tutup saja untuk pertemuan saat ini mungkin di sesi yang pertama dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.